Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemodelan sistem mekanik pada sebuah sistem kendali. Terdapat dua jenis gerak pada sebuah sistem mekanik. Yang pertama adalah gerak linier atau gerak translasi, ya, di mana benda itu bergerak sepanjang sumbu X, ya, atau juga sepanjang sumbu Y. Kemudian jenis gerak yang kedua adalah rotasi, di mana sistem mekanik itu mengalami perputaran atau berputar. Sedangkan bila dikategorikan berdasarkan komponen atau elemen, maka sistem mekanik terbagi menjadi tiga, yaitu elemen inersia, elemen pegas, dan elemen damper. Ketiga elemen ini akan kita bahas pada video kali ini. Mari kita bahas elemen yang pertama, yaitu elemen inersia. Di sini terdapat dua elemen inersia sesuai dengan arah geraknya. Yang pertama adalah inersia massa untuk gerak linier dan momen inersia untuk gerakan rotari. Inersia dapat didefinisikan sebagai perubahan gaya atau torsi yang dibutuhkan untuk mengubah akselerasi atau menggerakkan atau memutar benda, ya, di mana memenuhi persamaan berikut ini. Jadi pada gerakan linier, maka yang kita lihat adalah gayanya, sedangkan pada gerakan rotari yang kita lihat adalah torsinya. Mungkin kita masih ingat hukum Newton, ya, hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A, di mana M adalah sama dengan F per A. Kemudian untuk pada momen inersia, ya, hukum torsi itu tau atau beberapa buku menulisnya dengan tau atau T, di mana I dikali dengan alfa momen inersia, I dikali dengan percepatan angular atau akselerasi angular. Sehingga I sama dengan tau per alfa, ya, tau per alfa. Oke, nah ini adalah dua jenis elemen inersia. Masih ingat hukum Newton? Kita lihat bahwa A, akselerasi ini atau percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan per dt, ya, dv per dt, dan merupakan turunan kedua dari perubahan jarak, dy per dt kuadrat, atau mungkin di beberapa buku ditulisnya dx, ya, d kuadrat x per dt. Yang jelas ini adalah perubahan terhadap fungsi waktu. Nah, atau sudah saya sampaikan juga di perkuliahan sebelumnya bahwa turunan kedua bisa kita tuliskan dalam bentuk dot-dot. Jadi m y dot-dot. Nah, ini analogi dengan gerakan rotari, di mana torsi sama dengan I kali alfa, momen inersia dikali alfa, sama dengan ini adalah perubahan sudut dibagi dengan dt kuadrat, dibagi dengan turunan kedua kali dari waktu, ya, sehingga kita bisa tuliskan sama dengan I kali tau dot dot. Theta dot dot. I kali theta dot dot. Turunan kedua dari perubahan sudut. Karena kalau kita misalnya punya sebuah poros, ya, kemudian kita puntir porosnya, maka dia akan terjadi perubahan sudut di sini. Perlu kita ingat kembali bahwa momen inersia itu selain tergantung pada masanya, juga tergantung pada jarak terhadap sumbu dan arah puntirnya, apakah itu sejajar sumbu ataupun tegak lurus dengan sumbu. Ini akan mempengaruhi nilai dari I-nya atau momen inersianya. Sehingga harus diperhatikan nanti ketika kita menemui sebuah permasalahan yang terkait dengan gerakan rotari, maka sistem mekaniknya terutama di bagian momen inersianya harus kita perhatikan
dengan geometri, jarak, dan arah putarnya. Elemen kedua dari sistem mekanik adalah elemen pegas, di mana elemen pegas juga terdiri dari dua jenis berdasarkan arah geraknya. Yang pertama adalah elemen pegas linier dan elemen pegas rotary. Elemen pegas adalah sebuah elemen mekanik yang mengubah gaya atau torsi sehingga perubahan atau deformasi yang terjadi proporsional langsung terhadap perubahan panjang. Ya, jadi kita ingat rumus dari pegas, rumus pada saat pelajaran fisika di mana F sama dengan K kali Y itu adalah perubahan panjangnya, Y1 dikurangi Y2, di mana K adalah konstanta pegas ya, karena pegas itu beda-beda kan, ada pegas yang keras dan ada pegas yang cukup lunak untuk dipindahkan atau digerakkan gitu ya. Ini adalah untuk pegas, contoh pegas linier. Ini adalah gambaran dari pegas rotary ya. Jadi bentuknya melingkar, ada lingkarannya seperti ini sehingga gerakan linier yang diberikan, torsi atau gaya yang diberikan itu akan diubah menjadi gerakan berputar atau rotary. Nah, ketika kita punya pegas, maka akan ada perubahan sudut ya, jaraknya menjadi yang kalau sebelumnya Y, ini menjadi theta. Theta, di mana theta itu ada perubahan sudut adalah theta 1 sebelumnya, sesudahnya dikurangi theta 2. Nah, sama dengan halnya analoginya dengan pada elemen pegas linier, maka torsi ya bisa tulisan kita notasikan dengan T atau tau sama dengan konstanta torsi dikali dengan theta, di mana KT itu adalah konstanta torsi ya, seperti ini. Ini adalah elemen pegas rotary. Nah, elemen yang terakhir atau elemen ketiga dari sistem mekanik itu adalah elemen damper. Mungkin tanpa disadari kita sering melihat ini elemen damper, yaitu misalnya kita masuk ke sebuah ruangan, terutama di perkantoran, pasti ada seperti ini nih, yang di atas pintu ya, supaya pintunya ketika dibuka tidak terbanting tiba-tiba. Di sini damper itu kurang lebih seperti sebuah piston ya, seperti piston seperti ini, kemudian di dalamnya ada cairan fluida, biasanya oli, sehingga ketika diberi gaya dia akan terjadi perubahan ya, sehingga ini juga akan memberikan tekanan balik atau gaya balik. Ingat hukum Newton ketiga, aksi sama dengan minus reaksi ya. Nah, ini adalah elemen damper ya, seperti ini kurang lebih gambarannya. Contohnya ya ini seperti piston yang ada di pintu-pintu, itu adalah elemen damper. Nah, elemen damper juga terbagi dua sama dengan yang lainnya. Dengan dua yang lainnya ya, ada pegas sama inersia massa tadi, inersia. Elemen damper juga terbagi dua berdasarkan arah. Yang pertama adalah translasi atau linier dan yang berikutnya adalah rotary atau yang rotasi. Ya, biasanya digambarkan dengan dashpot. Kalau yang pada massa kan kita simbolkan dengan M, kotak M. Kalau pegas kita simbolkan dengan pegas ya. Ya, kalau pegas kan kita simbolkan seperti ini. Nah, kalau pada elemen damper ini kita ilustrasikan dengan bentuk dashpot seperti ini, ya. Nah, kemudian gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah elemen damper itu adalah sama dengan C, di mana C adalah damping konstanta atau konstanta damping, kemudian dibagi dengan perubahan jarak yang terjadi. Atau kita bisa tuliskan, karena ini adalah turunan pertama, kita cukup tuliskan C sama dengan C kali Y dot. Yang berikutnya adalah elemen damper rotational, rotasi atau damper rotasi, di mana arahnya adalah bergerak rotasi, sama juga menggunakan silinder atau piston ya, dan digambarkan dengan dashpot yang arah geraknya adalah rotary. Nah, kemudian sama halnya dengan analogi dengan yang linier, di mana dia harus mengatasi dari kecepatannya, sehingga C kali omega, di mana omega adalah kecepatan sudut,
Dan kecepatan itu merupakan turunan pertama dari perubahan sudut ya, perubahan sudut. Jadi d theta per dt dikali dengan c. C adalah konstanta damping. Mari kita lihat sebuah contoh dari penggabungan ketiga sistem mekanik tadi untuk sistem mekanik linier. Nah, di sini kita lihat ya, ada sebuah sistem. Di sini ada massa, ada pegas, dan ada damper. Sebenarnya ini sistem ini ya sering sekali Anda temui, bahkan Anda naiki ya. Apakah itu? Ini adalah shock breaker dari kendaraan motor. Jadi di sini ada pegasnya, kemudian ada silindernya. Ini biasanya digabung menjadi satu ya, dalam satu konstruksi gitu. Kemudian M ini adalah beban dari kendaraan atau penumpangnya atau pengendaranya. Nah, ketika kita memberikan gaya pada sebuah sistem ini, maka baik massa, pegas maupun damper itu berusaha untuk memberikan reaksi terhadap gaya yang diberikan. Ingat, hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Nah, maka bisa kita lihat di sini F itu adalah sama dengan gaya yang diberikan oleh massa, yaitu M kali D kuadrat Y per DT kuadrat, di mana pasti ada terjadi perubahan jarak ya, jarak Y. Kemudian C, dampernya, dikali dengan perubahan DY per DT, dan konstanta pegasnya dikali dengan perubahan jarak yang terjadi. Nah, ini adalah gaya yang diberikan ini akan mempengaruhi posisi si M ini berubah, sehingga berpindah menjadi jarak tertentu. Demikian juga panjang dari pegas itu akan berubah, dan posisi dari damper juga akan bergeser menjadi suatu jarak Y tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari free body diagram dari sistem mekanik yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa sistem mekanik ini kesemuanya adalah berada pada fungsi waktu ya. Jadi dalam fungsi dt ya, domainnya adalah waktu. Sedangkan untuk dapat menganalisis suatu sistem, contohnya di sini adalah suatu sistem mekanik, maka kita harus merubah atau menggantikan sistem fungsi waktu tadi, domain waktu tadi menjadi domain lainnya. Dan pada sistem kendali, domain yang digunakan untuk menganalisis itu adalah domain frekuensi. Untuk itu maka kita perlu sebuah teori yang namanya transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace? Transformasi Laplace itu adalah suatu metode operasional atau suatu penyederhanaan operasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier ya, di mana transformasi Laplace ini menyederhanakan persamaan suatu sistem yang mengandung masukan atau input dan keluaran atau output yang dalam domain waktu atau fungsi waktu menjadi pengamatan domain lainnya. Sebagai contoh yang seperti saya sebutkan adalah domain dari frekuensi. Nah, transformasi Laplace itu ada inverse transformation, ada pair Laplace Blair, tapi yang di sini saya ambil yang kita butuhkan saja untuk sistem contoh sistem mekanik kita yang tadi. Nah, kita perhatikan di sini adalah ada simbol kayak L gini ya. Ini artinya adalah transformasi Laplace untuk fungsi A kali Ft. Ini fungsi terhadap fungsi waktu ya, fungsi F, fungsi waktu. Dikali dengan A. A ini bisa merupakan sebuah konstanta atau merupakan sebuah variabel yang tidak terpengaruh oleh waktu. Nah, kemudian kalau kita transformasikan, maka A itu sama, transformasi dari AFT itu sama dengan A kali F kali S. Nah, biasakan di sini kalau transformasi Laplace yang huruf kecil kita ubah menjadi huruf besar supaya kita tahu bahwa memang dia sudah ditransformasikan. Nah, apabila terjadi penjumlahan bisa ada fungsi T, fungsi 1T, fungsi 2T dijumlahkan atau dikurangi, maka itu sama dengan F1S plus minus F2S.
Kemudian apabila turunan pertama itu maka kita kalikan dengan SFS minus fungsi pada saat T sama dengan 0, positif dan negatif. Kemudian untuk turunan kedua, ya transformasi Laplace-nya adalah ada S kuadrat kali Fs min SF untuk T sama dengan 0 dan F untuk T sama dengan 0 juga. Nah, ini biasanya kalau kita mulai dari 0, maka ini nilainya 0, 0. Sehingga tersisa hanya SFS dan S kuadrat Fs. Nah, ini adalah transformasi Laplace hanya 4. Untuk selebihnya, Anda bisa download dari Learning Management System kita untuk rumus lengkapnya. Sekarang coba kita melakukan transformasi Laplace dari sistem mekanik shock breaker tadi ya, di mana tadi sudah kita ketahui F sama dengan md kuadrat Y per dt kuadrat plus C, ini dampernya, C kali dy per dt plus KY, K adalah konstanta pegas. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya, yang di sini. Nah, md kuadrat dt itu adalah turunan kedua. Berarti kita pakai yang ini ya, karena ini turunan kedua. Semoga kelihatan ya. Sehingga di sini kita akan tulis F ya. Ini fungsinya menjadi S. M-nya itu kita ubah menjadi huruf besar. M kali di sini S kuadrat. Nah, kita kan fungsinya pakai Y ya, bukan pakai F ya di sini. Maka di sini S kuadrat kali YS. Oke? Nah, kemudian tambah C kali, C-nya berubah jadi besar, C kali dy per dt. dy per dt adalah turunan pertama yang ini menjadi SFS. S fungsi terhadap S. Tambah K kali, bukan Fs, kan ini Y fungsinya. Ya, di sini YS. Kemudian K kali dengan Y fungsi S. Nah, ini adalah transformasi Laplace-nya. Nah, sekarang dari sistem mekanik ini kita bisa mencari transfer function atau fungsi alih, transfer function. Masih ingat ya? Atau fungsi alih. Apa itu fungsi alih? Output dibagi dengan input. Nah, kalau kita lihat tadi inputnya itu kan adalah si Fs ya. Kemudian outputnya itu adalah jarak yang terjadi atau pergeseran yang terjadi yaitu Ys. Maka kita harus cari Ys per Fs. Oke, Ys-nya supaya mudah kita pindahkan ke sebelah kiri ya, supaya jadi Ys per Fs. Jadi M S kuadrat YS tambah CS YS plus K YS sama dengan Fs. Oke, YS-nya kita keluarkan sekarang. YS dalam kurung M S kuadrat tambah ini C ya. CS tambah K sama dengan Fs. Nah, ini berarti kan output dibagi dengan input. Ys per Fs sama dengan 1 per, ini pindah ke bawah, Ms kuadrat plus Cs plus K. Sehingga kita bisa memodelkan nih nantinya terhadap domain domain frekuensi ya. Misalnya di mana M-nya itu adalah masanya, massa dari kendaraan dan orangnya, kemudian C itu adalah konstanta dampingnya, dan K adalah konstanta pegasnya. Bila kita isi nilainya, kemudian nanti kita bisa analisis dengan lebih lanjut. Mari kita coba membahas contoh berikut ini, di mana kita ingin membuat sebuah model matematika dari mobil yang bergerak di atas jalan yang bergelombang
jalannya gajlukan gitu ya. Bahasa kerennya gajlukan. Jadi mobil itu bergerak di atas sepanjang jalan yang bergelombang. Nah, apabila berada di jalan datar, kita bisa modelkan dia seperti ini ya. Jadi ada masanya ya, di mana ada mobil itu, ada pengendaranya juga. Ini adalah merupakan masanya. Kemudian dia punya 4 shock breaker ya, mungkin kita representasikan hanya 2 di sini. 2 lainnya di sebelah sana. Di sini terdiri dari spring dan dashboard, atau di sini adalah damper. Bentuknya silinder ya di sini. Nah, kemudian adanya jalan bergelombang ini akan mengakibatkan adanya pergerakan naik turun. Betul tidak? Jadi saat dia naik, nah ini si dashboard itu agar si massa ini tidak berpindah, kan gunanya suspensi itu, shock breaker itu supaya pengendara di sana nyaman kan, supaya pengendara di sini nih di dalam sini nih nyaman, nggak terasa walaupun jalannya bergelombang. Maka yang akan mengalami perubahan itu kan si dashboard sama si pegas. Di sini akan mengalami perubahan. Jadi yang awalnya di sini ada suatu jarak x0, kemudian karena adanya gajlukan ini dia akan berubah kan. Di sini akan ada perubahan jarak atau pertambahan pengurangan panjang ya, sehingga akan berubah. Maka kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Di mana di sini adalah x0-nya dia, kemudian kita beri notasi xi, di sini permukaan jalan, yang xi itu adalah perubahan yang terjadi ketika dia menemui suatu gelombang. Nah, maka kalau kita lihat ya dari analisisnya, supaya ini dia tetap stabil ya, tetap tenang ya, pengendaranya nggak ngerasakan walaupun itu bergelombang, kita anggap ini adalah sebagai titik nolnya dia ya. Kemudian tentu saja ini adalah adanya gaya di sini ya. Ada gaya di mana gaya yang terjadi itu adalah m d kuadrat y per dt kuadrat, karena si massa ini, inersia massa, kemudian ditambah dengan, nah ini ada 2 hal nih yang harus diperhatikan pada saat dia kondisi awal dan pada saat ketika dia menemui gelombang, jalan gelombang. Nah, di sini kita lihat bahwa dashboard itu diberi notasi dengan B, kita tulis saja B. B, ingat kalau damper itu adalah D Y per dt ya, kecepatannya atau turunan sekali dari jarak, ditambah dengan, ini ada 2 nih, ada 2 ya, atau saya beri nama langsung, ini turunan pertamanya adalah Y dot dot ya, atau X, karena ini kan X0 ya, bukan Y lagi, karena ini perubahan jaraknya adalah X. Jadi kita sesuaikan dengan notasi di sini. Berarti ini X0 dot dot. Ini alias D kuadrat Y per DT kuadrat. Karena di sini pakai simbolnya X, maka saya tuliskan dia dengan X0 dot dot. Oke, ditambah dengan damper ini dikasih tahu bahwa di sini variabelnya pakai B. Nah, B perhatikan nih, supaya ini dia tidak bergerak, maksudnya tidak terpengaruh oleh gerakan si gelombang tadi, maka di sini adalah X0 dot turunan pertama dikurangi dengan XI dot turunan kedua. Kan ingat ya, M D kuadrat Y per DT kuadrat plus C, ini rumus yang tadi nih. Nah, DT gitu kan, plus K Y. Nah, ini cuman kita rubah karena di sini notasinya lain. Oke, ini adalah damper plus sekarang kali dengan pegas. Pegasnya itu adalah yang ini, Y0. Bukan Y0 ya, X0 dikurangi dengan XI. Sama dengan, nah ini kan kita pengennya dia diem aja tuh di situ, berarti sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan di sini. Tapi yang berubah adalah di bawahnya. Nah, baik, sekarang dari sini kita coba pisahkan ya, kan inputnya ini adalah yang inputnya itu adalah si XI ini kan, si inputnya, karena jalanan bergelombang itu akan mempengaruhi perubahan si X0 ini. Si mobilnya kan pasti naik turun, tapi yang menyebabkan naik turunnya mobil ini adalah si jalanan bergelombang tadi.
maka X itu kan adalah inputnya, sedangkan outputnya itu adalah perubahan posisi dari mobil tadi. Nah, sekarang supaya mudah kita pisahkan dulu nih antara X0 dengan XI. Kita buat sini X0 dot dot plus, ini kita kali ke dalam dulu, X0 dot minus BXI dot plus KX0 min KXI sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindah ruas nih, yang XI di kanan, yang X0 di kiri. M X0 dot dot plus BX0 dot plus KX0. Ini kan KX0. Sama dengan min BXI pindah ruas menjadi BX dot I. Ini kan BX dot I. Minus, ini minus pindah ruas jadi plus KXI. Nah, kita bisa keluarkan nih X0 dot dot jadi M tambah B tambah K. Ya. Oke, sama dengan X dot I-nya jadi, sebelum ke sana, tar dulu, kita harus ubah jadi transformasi Laplace dulu dong ya. Kan nggak bisa, ini domainnya domain waktu. Ya, kita ubah dulu nih jadi transformasi Laplace. Masih ingat ya, saya keluarkan dulu. Nah, ini dia rumusnya. Oke, yang pertama turunan kedua. Turunan kedua tuh yang ini kan. Turunan kedua, maka harus dikali dengan S kuadrat. Jadi di sini adalah M-nya jadi besar, M S kuadrat X0 S. Betul? Ya, yang ini kan X kuadrat. Oke, yang berikutnya yang X0. Yang X0 turunan pertama. Berarti di sini tambah B S X0S tambah K ya kali langsung aja X0S sama dengan B kali, nah ini turunan pertama ya, X dot, berarti pakai yang ini, jadi S XI S, wah nggak muat, tambah K XIS. Oke. Nah, baru dari sini kita boleh pisah nih. X0-nya kita keluarkan ya. Menjadi MS kuadrat plus BS plus K. Yang ini yang di kiri. Sama dengan XIS-nya kita keluarkan. Dalam kurung menjadi BS plus K. Oke, sekarang kita cari transfer function atau fungsi alih, transfer function atau fungsi alih ya, dimana output dibagi input sama dengan ini BS plus K per MS kuadrat plus BS plus K. Nah, ini adalah fungsi alih dari sistem mekanik mobil yang bergerak di jalan bergelombang. Baik, itu adalah satu contoh dan selanjutnya Anda harus mengerjakan tugas yang sudah saya share di LMS. Sebuah tugas sederhana, semoga Anda bisa menjawabnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.